Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan video UAS mengenai materi Foreign Direct Investment. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Abelanda Wicaksana, NPM 073, Adelia Agatha Futi, NPM 085, Andika Yuda Fahriza, NPM 055, dan Muhammad Ilham Permana, NPM 067. Pertama-tama, di sini kami ingin menjelaskan apa definisi dari investasi. Investasi adalah penanaman modal atau aset yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan, baik secara langsung atau tidak, dengan harapan dalam jangka waktu tertentu, hasil dari penanaman modal atau aset tersebut akan membuahkan keuntungan bagi si investor. Menurut Gregory and Mankiw, investasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, business fixed investment. Contohnya yaitu sebuah perusahaan yang membeli peralatan untuk melakukan kegiatan produksi agar menjadi lebih baik di masa depan. Yang kedua, residential investment. Contohnya yaitu membeli rumah atau tanah untuk disewakan lalu menjadikannya pendapatan pasif. Yang ketiga, inventory investment. Contohnya yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan produksi namun tidak langsung dijual dan menunggu momen yang lebih tepat sehingga disimpan terlebih dahulu. Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing pada perusahaan dalam negeri yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. FDI biasanya dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk menarik para investor dari luar negeri untuk menanamkan asetnya di negara tersebut. FDI dapat memberi keuntungan seperti sumber pembangunan ekonomi, serta dapat menjalin hubungan antara dua lingkup perekonomian. Hutang dan investasi. Hutang dapat menjadi sebuah investasi. Contohnya yaitu ketika bank memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang nantinya akan menjadi sebuah FDI dan pertumbuhan. FDI mempengaruhi pertumbuhan dengan meningkatkan produktivitas faktor total dan efisiensi penggunaan sumber daya di ekonomi penerima FDI. Di negara kurang berkembang, FDI memiliki pengaruh yang lebih kecil pada pertumbuhan. Perdagangan dan investasi. Manfaat utama FDI terkait perdagangan bagi negara-negara berkembang terletak pada kontribusi jangka panjangnya untuk mengintegrasikan ekonomi tuan rumah secara lebih dekat ke dalam ekonomi dunia dalam proses yang mencakup ekspor dan impor yang lebih tinggi. Transfer teknologi. Transfer teknologi mungkin saluran paling penting yang dapat digunakan oleh perusahaan asing dalam menghasilkan eksternalitas positif. Agar transfer teknologi dapat menghasilkan eksternalitas, teknologi harus relevan sesuai dengan sektor bisnis. Peningkatan sumber daya manusia. Dampak utama FDI pada sumber daya manusia di negara-negara berkembang tampaknya tidak terjadi secara langsung melalui MNI, melainkan dari kebijakan pemerintah yang berupaya menarik FDI melalui peningkatan sumber daya manusia. Setelah individu dipekerjakan oleh anak perusahaan MNI, sumber daya manusia mereka dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui pelatihan dan pembelajaran di tempat kerja, serta meningkatkan pendidikan umum. Kompetisi. FDI dan keberadaan MNI dapat memberikan pengaruh signifikan pada persaingan di pasar negara tuan rumah. Kehadiran perusahaan asing dapat sangat membantu pembangunan ekonomi dengan memacu persaingan dalam negeri dan dengan demikian pada akhirnya mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi, harga yang lebih rendah, dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Pengembangan perusahaan. FDI berpotensi secara signifikan untuk memacu pengembangan usaha di negara tuan rumah, dampak langsung terhadap perusahaan yang ditargetkan termasuk pencapaian sinergi dalam MNI yang diakuisisi. Dampak positif bagi penerima FDI yaitu menambah lapangan pekerjaan, memberikan aset bagi perusahaan-perusahaan di sebuah negara untuk belajar dari international market. Contohnya itu perusahaan lokal yang merger dengan perusahaan asing, di mana akhirnya produk lokal bisa masuk ke pasar internasional, dan juga bisa belajar tentang teknologi apa yang digunakan di pasar internasional. FDI berpotensi membawa manfaat sosial dan lingkungan ke negara tuan rumah melalui penyebaran praktik dan teknologi yang baik di dalam MNI, dan melalui limpahan berikutnya ke perusahaan domestik. Namun terdapat risiko bahwa perusahaan milik asing dapat menggunakan FDI untuk mengekspor produksi yang tidak lagi disetujui di negara asalnya. Kesimpulan kebijakan utama yang dapat ditarik dari studi ini adalah bahwa manfaat ekonomi dari FDI adalah nyata,
tetapi tidak bertambah secara otomatis. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kehadiran perusahaan asing, lingkungan pendukung yang sehat untuk bisnis adalah yang terpenting, yang mendorong investasi dalam negeri maupun asing, memberikan insentif untuk inovasi dan peningkatan keterampilan dan berkontribusi pada iklim perusahaan yang kompetitif. Intinya, jika berbicara tentang FDI adalah mengenai bagaimana negara berkembang dapat memaksimalkan perusahaan asing yang menanamkan modal di negara tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.